Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah sampai di akhir pertemuan semester 1. Nah, untuk hari ini Ibu akan memberikan ringkasan materi PKN kelas 9 mulai dari bab 1 sampai bab 3 yang insya Allah materi ini akan keluar di soal-soal pas yang akan kalian kerjakan di Senin yang akan datang. Nah, pertama berkaitan dengan penerapan Pancasila. Nah, ini ada beberapa yang bertentangan atau tantangan-tantangan yang dihadapi ketika penerapan Pancasila. Mulai dari awal kemerdekaan, yaitu misalnya adanya pemberontakan PKI di Madiun yang dipimpin oleh Musso yang bertujuan untuk mengganti dasar negara Pancasila dengan menjadi dasar komunis. Kemudian ada Kartosuwiryo dengan pemberontakan DITI yang memiliki tujuan untuk mendirikan negara Islam di Indonesia. Kemudian penyimpangan demokrasi Pancasila pada masa Orde Lama. Ya, salah satunya adanya anggota DPR yang dipilih oleh presiden, penetapan presiden seumur hidup, dan pembubaran DPR hasil pemilu. Kemudian ada Orde Baru, salah satunya adalah kebebasan pers dibatasi, kemudian kebebasan mengutarakan pendapat juga dibatasi, dan merebaknya KKN pada masa itu. Selanjutnya, perwujudan nilai Pancasila. Ini dalam bidang politik, misalnya memiliki lembaga komisi yudisial. Kemudian dalam bidang ekonomi, misalnya koperasi. Nah, dalam bidang pertahanan dan keamanan, yaitu misalnya pendidikan kewarganegaraan. Kemudian sumber hukum dasar Indonesia, yaitu Pancasila. Kemudian kelemahan terbesar pelaksanaan sistem Pancasila dalam pemerintahan pada masa Orde Baru adalah merajalanya KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian masuk ke bab 2. Ini ada tentang makna dan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar. Alinea pertama, ini menghargai hak asasi manusia atau HAM, yaitu berbunyi kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Kemudian pokok pikiran yang ketiga, pembukaan Undang-Undang Dasar negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Kemudian ada pokok pikiran kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan penjabaran dari Pancasila, yaitu sila kelima. Kemudian salah satu makna yang terkandung pada alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pernyataan subjektif bangsa Indonesia untuk menentang dan menghapus penjajahan di atas dunia. Salah satu makna yang terkandung dalam alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu perjuangan Indonesia telah sampai kepada saat yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kemudian salah satu makna yang terkandung pada alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu bahwa kemerdekaan yang diperoleh bangsa Indonesia diyakini sebagai berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemudian salah satu makna yang terkandung pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu kemerdekaan bangsa Indonesia yang disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar 1945. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar. Pokok pikiran pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung sila ketiga. Sila ketuhanan yang Maha Esa terdapat pada pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar yang keempat. Menurut alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar bahwa penjajahan di dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Kemerdekaan Indonesia bukanlah tujuan akhir,
Hal tersebut merupakan makna pembukaan Undang-Undang Dasar alinea keempat. Tujuan negara Indonesia terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Kemudian masuk ke bab 3 tentang kedaulatan. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Sebagai bangsa dari suatu negara yang merdeka dan berdaulat, maka bangsa Indonesia berhak untuk mengatur rumah tangganya sendiri tanpa campur tangan dari bangsa lain. Ini merupakan kedaulatan ke dalam. Sikap kedaulatan permanen, kedaulatan yang tetap ada selama negara itu masih berdiri. Kemudian rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk oleh suatu perjanjian masyarakat. Kemudian rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi memberikan sebagian kekuasaannya kepada penguasa yang dipilih oleh rakyat, dan penguasa tersebut harus melindungi hak-hak rakyat. Hal ini merupakan teori kedaulatan rakyat. Tokoh yang menganut teori kedaulatan rakyat antara lain ada J.J. Rousseau, Montesquieu, dan John Locke. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 Ayat 1 mengatakan bahwa negara Indonesia berbentuk negara kesatuan. Isi dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah berlakunya kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, bubarkan konstituante dan pembentukan MPRS dan DPAS. Nah, salah satu penyimpangan konstitusi pada masa Orde Lama adalah pengangkatan presiden seumur hidup. Kemudian demokrasi terpimpin di Indonesia berlangsung pada tahun 1959 sampai 1966. Menurut Undang-Undang Dasar, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensil, di mana kepala pemerintahannya dan kepala negaranya adalah presiden, serta menteri bertanggung jawab kepada presiden. Menurut ketentuan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memegang kekuasaan membuat undang-undang. Nah, kemudian tugas dari KY, yaitu lembaga yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung. Kemudian ada Mahkamah Konstitusi, yaitu lembaga negara yang memiliki kewenangan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilu. Ya, kemudian pembubaran partai politik. Kemudian ada BPK, lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan keuangan negara. Itu adalah ringkasan dari materi bab 1, 2, dan 3 yang insya Allah akan keluar di soal-soal PAS yang minggu yang akan datang. Nah, untuk hari ini silakan kalian kerjakan soal-soal yang berkaitan dengan soal PAS, ya, dengan tokennya kisi-kisi PKN. Nah, sebisa mungkin nilai kalian di atas 60. Bila masih di bawah 60, silakan mengerjakan ulang. Sebelum mengerjakan ulang, kalian bisa lihat jawaban di ketika kamu melihat poin atau skor kamu. Nah, kamu buka skornya, kamu bisa lihat. Nah, di situ akan terlihat jawaban yang benarnya apa saja. Kamu pelajari dulu, baru kalian kerjakan kembali supaya nilainya bisa mendapat nilai yang bagus untuk pengerjaan yang kedua kalinya. Oke, sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.